Selamat datang di kuliah kelima fenomena perpindahan untuk definisi koefisien friksi aliran laminar dan turbulen dengan saya, Hotabani MT. Hari ini kita akan membahas mengenai faktor friksi atau faktor gesekan untuk beberapa aliran ya, khususnya aliran yang melalui pipa. Oke, sebagai refreshment ya, kita sudah membahas mengenai masalah aliran laminar sebelumnya. Untuk aliran turbulen walaupun kita tidak bahas ya, sebenarnya secara filosofis hampir sama dengan aliran laminar, hanya saja untuk aliran turbulen ini lebih mengandalkan relasi semi empiris. Nah, di pembahasan kita kali ini kita akan menggunakan faktor friksi ya, di mana faktor friksi ini menggabungkan dari sisi teoritis dan sisi empirikalnya. Dan teknik ini telah digunakan secara luas dalam teknik kimia, mekanik, aeronautical, dan sipil. Nah, kita akan menggunakan banyak variabel tanpa dimensi ya untuk mengestimasi ya kelakuan aliran dalam sistem nantinya. Jadi kita mulai saja dari definisi faktor friksi atau gesekan ya. Jadi Anda boleh pertimbangkan ya dua sistem aliran fluida berdensitas konstan berikut ya. Yang pertama ini adalah fluida yang mengalir lurus dalam saluran berpenampang sama atau seragam ya. Ini seperti aliran dalam pipa. Nah, yang kedua adalah fluida yang mengalir melalui objek selam dengan aksis atau bidang simetri yang paralel arah gerak fluida. Nah, di kedua kasus di atas ya ada gaya FK yang diberikan oleh fluida kepadatan dan searah aliran. Nah, di FK ini ya bisa kita modelkan sebagai A dikali K dikali F ya, dengan A itu adalah luas area di mana gaya tersebut bekerja. Kemudian K ini adalah energi kinetiknya dan F ini adalah faktor gesekannya. Nah, perlu ditekankan ya bahwa persamaan 611 tadi itu bukan hukum dinamika fluida, melainkan merupakan definisi dari faktor friksi. Nah, jelas ya bahwa F ini tergantung sekali, nilai F ini ya tergantung sekali pada bagaimana kita mendefinisikan luas areanya dan energi kinetiknya. Untuk aliran dalam saluran ya, yang seragam tadi seperti aliran dalam pipa yang tidak tanpa hambatan lah ya. A itu diambil sebagai area terbasahi dan K itu adalah setengah kali rho kali di V kuadrat. Nah, untuk pipa yang berjari-jari R dan panjangnya L, ya, F dapat kita definisikan sebagai berikut. Ya. Anda lihat di sini, ya. A, ya, bagian yang terbasahi kita bisa ambil sebagai selimut pipa atau selimut tabung. Jadi 2πr, R itu jari-jarinya, dikali dengan panjang dari pipa tersebut. Faktor kinetiknya tetap sama, setengah rho V kuadrat. V rata-rata di kuadrat. Nah, FK ini ya, juga bisa kita cari ya lewat pemodelan kita yang sebelumnya. Di mana ya, lewat peneracaan gaya keseluruhan aliran sebelumnya untuk pipa, kita dapati bahwa FK ini sama dengan ya, Pi R kuadrat
dikali P0 dikurang PL. Ya, mungkin Anda kalau Anda sudah lupa, mohon lihat kembali materi peneracaan momentum kita. Nah, kita akan gabungkan persamaan 612 dan 613 ya. Sehingga kita peroleh F secara definisi untuk pipa ya, itu sama dengan 1/4 D per L dikali P0 dikurang PL per setengah rho V kuadrat. Ya, ini bisa Anda peroleh dengan membagi ya persamaan yang di atas ini ya. Mungkin saya akan tuliskan tadi secara definisi ya. FK itu adalah PR 2PR ya, L dikali dengan setengah rho V rata-rata di kuadrat kali dengan F. Nah, itu sama dengan P R kuadrat kali P0 dikurang PL. Nah, kalau Anda membagi ya suku yang berada di baris kanan dengan yang kiri, kita akan dapat ya. Ini kita bisa habis. Nah, F itu menjadi kita ganti suku R ini dengan D per 2. Kemudian ada 2L lagi. Dan bagian atasnya adalah sama ya dengan ini. Nah, Anda dapati yang bagian depan ini sama dengan yang bagian depan ini, yaitu 1/4 D per L. Nah, nilai F untuk persamaan 614 disebut juga faktor friksi Fanning. Ya, diambil dari nama John Thomas Fanning. Nah, untuk aliran sekitar objek selam, ya, A itu diambil sebagai area proyeksi padatan ke bidang tegak lurus aliran. Dan K itu bernilai setengah rho dikali V infinity di kuadrat. Di mana V infinity ini adalah kecepatan aliran yang mendekati objek kita ya, dari jauh. Untuk aliran sekitar bola yang berjari-jari F ya, F itu didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, area proyeksi bola ya sebesar sebuah lingkaran, jadi langsung pi R kuadrat. Nah, jika mengukur FK itu tidak memungkinkan, ya biasanya laju jatuh terminal objek lah yang diukur. Untuk bola jatuh dalam fluida keadaan mantap ya, FK adalah gaya gravitasi dikurang gaya apung. Jadi kita pakai hukum Archimedes ya. Kalau kita ambil persamaan 615 dan 616, kita akan peroleh definisi F itu menjadi sebagai berikut ini. Cara penurunannya sama seperti yang sebelumnya, jadi akan saya skip saja. Nilai F persamaan 617 disebut juga koefisien drag dan disimbolkan dengan CD.
Nah, sekarang kita akan membahas faktor friksi untuk aliran melalui pipa. Jadi di sini ya, untuk aliran melalui pipa, biasanya kita ambil suatu sesi yang jauhnya ada beberapa jauh ya dari bagian yang ini, bagian dengan aliran yang terganggu ya. Jadi kita ambil pada Z sama dengan 0 ada tekanan sebesar P0, dan pada Z sama dengan L ada tekanan sebesar PL. Gaya ke arah jet oleh fluida ke dinding dalam ya, FKT itu secara definisi adalah sama dengan keseluruhan gaya yang bekerja ya, dikali dengan luas area di mana gaya tersebut bekerja. Jadi gaya yang bekerja itu kita ambil sebagai tegangan geser yang sebelumnya ya. Sudah pernah kita bahas di sini untuk aliran dalam pipa. Dikali dengan R dikali D theta ya. Jadi dikali dengan ini luas keliling dari lingkaran ini dikali lagi dengan panjang ya jetnya ini. Faktor friksi ya Ft itu akan menjadi secara definisi ya, sama dengan persamaan ini. Nah, kita akan mengubah persamaan 622 tadi ke bentuk tanpa dimensi ya, di mana kita mengubah R ya, R dengan topi ya, itu sama dengan R dibagi diameter, Z dengan topi ya, itu sama dengan Z per diameter, dan VZ topi itu adalah VZ per VZ rata-rata. Ya, dan seterusnya Anda bisa lihat di sini ya. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk tanpa dimensi. Nah, bilangan Reynolds masih sama ya. Definisinya sama untuk yang sebelumnya kita bahas dalam aliran di dalam pipa. Nah, kita susun ulang persamaan 622 yang menggunakan definisi yang di atas ini. Kita akan dapat faktor friksi ya, Ft bertopi itu dalam tanpa dimensi itu sama dengan seperti D per L dikali seper RE integrasi dari 0 sampai L per D ya, untuk Z dari 0 ke L per D, dan untuk theta dari 0 ke 2pi ya, theta itu nggak berubah, negatif mu dot VZ ya, tanpa dimensi per dot R tanpa dimensi. Perhatikan nilai Z dan R ini ya berubah sesuai dengan definisi kita ya, dimana R itu semula ya, ini pada R sama dengan jari-jarinya ya. Tapi karena R bertopi ini adalah sama dengan R per D, maka jari-jari per diameter itu sama dengan setengah. Z juga sama ya, harusnya ini dari 0 ke L, tapi karena definisi Z bertopi yang tanpa dimensi yang baru adalah Z dibagi diameter, maka nilai ini menjadi L per diameter. Nah, dari persamaan 623 ya, tampak bahwa untuk sistem aliran dengan drag yang hanya melibatkan kekuatan kekentalan saja ya, perkalian F dikali RE lebih kurang adalah gradien kecepatan rata-rata sepanjang permukaan dalam bentuk tanpa dimensi ya. Jadi kalau kita ekspresikan ya, Ft itu menjadi fungsi dari F RE ya, bilangan Reynolds dan L per D-nya. Pengaruh L per D ya, diakibatkan oleh perkembangan distribusi kecepatan pada downstream. Untuk bentuk pipa yang panjang, persamaan 629 ini bisa kita kurangi lagi menjadi hanya bergantung pada bilangan Reynolds.
Nah, kita substitusi persamaan 2321 ya, yang sebelumnya kita bahas untuk aliran laminar ke persamaan 614. Untuk substitusi dan penurunannya nggak akan kita bahas di sini ya, tapi Anda bisa ambil, lihat kembali persamaan 2321 ya. Kemudian integrasikan ke persamaan 614 ya. Anda akan peroleh bahwa F itu sama dengan 16 per RE. Nah, tentu nilai F ini hanya stabil untuk RE di bawah 2100 karena persamaan 2321 ini untuk aliran laminar. Nah, secara analogi ya, kurva turbulen juga bisa dibuat menggunakan data percobaan analitis. Ya, sebagai contoh, persamaan 516 nggak kita bahas ya, tapi Anda bisa lihat di buku BERT, dapat dibuat menjadi F sama dengan 0,0791 ya, per akar 4 dari RE. Nah, ini berlaku untuk bilangan Reynolds 2100 sampai 100.000. Tentu persamaan lain juga dapat diturunkan ya untuk memperoleh relasi lain ya, untuk tentang bilangan Reynolds yang lain. Nah, secara keseluruhan kita nggak akan membahas ya bagaimana penurunan tersebut ya, karena itu di luar ranah materi kuliah ini ya. Faktor friksi untuk aliran pipa ya, secara keseluruhan dapat dilihat di gambar berikut. Jadi kita sebenarnya ya bisa menggunakan faktor friksi ini untuk melamarkan bagaimana kelakuan fluida ya, baik fluidanya itu laminar atau turbulen. Nah, selanjutnya di contoh ini kita akan menggunakan faktor friksi ya untuk aplikasi menghitung parameter-parameter untuk aliran-aliran di dalam pipa. Nah, contoh 621 ini ya, kita ingin mencoba mengestimasi berapa sih gradien tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan dietil anilin ya dalam pipa horizontal mulus berdiameter 3 cm pada laju massa 1028 gram per second pada 20 derajat Celcius. Pada suhu ini ya, densitas dan viskositas dietilanilin adalah 0,935 gram per cm kubik dan viskositasnya 1,95 cp. Nah, untuk permasalahan ini sebenarnya langsung ya, cukup straightforward, dimana kita sudah tahu kecepatan aliran dietil anilin yang kita perlukan. Nah, kita bisa memodifikasi sedikit rumus Reynolds ya, dimana untuk mencari VJ rata-rata kita bisa langsung menggunakan rumus laju alir massa ya, dikali dengan laju alir massanya dibagi dengan densitas ya, untuk mengetahui debitnya, kemudian dibagi lagi dengan luas penampang, yaitu VD per 4 VD kuadrat per 4. Nah, kita akan dapat memodifikasi rumus bilangan Reynolds ini menjadi 4W. W itu adalah laju alir massa per P dikali D dikali mu. Nah, tinggal kita cari bilangan Reynolds-nya menggunakan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Pertama, laju alir massanya adalah 1028
diameter 3 cm, dan viskositas 1,95 dikali senti ya, ini dalam centipoise, jadi dikali 10⁻², gram per centimeter second. Kita dapat bilangan Reynolds-nya berkisar 22.400. Nah, kalau 22.400 itu berarti sudah turbulen. Nah, kita tinggal menggunakan gambar grafik tadi ya. Menggunakan gambar 622 yaitu grafik untuk faktor friksi, kita bisa cari nilai F ya. Nilai F-nya itu berkisar 0,0063. Sehingga ya, kita tinggal mencari P0 dikurang PL per L ya, itu sama dengan 2 rho V kuadrat F per D ya. Ini dari rumus faktor friksi ya, definisi faktor friksi kita. Nah, kita ganti lagi V ini dengan 4W per V D kuadrat rho. Nah, kita utak-atik sedikit persamaan ini, kita dapat P0 dikurang PL per L ya, atau beda tekanan sepanjang pipa, itu sama dengan 32F W kuadrat per P kuadrat D pangkat 5 rho. Masukkan nilainya ya. Kita akan dapat tekanan yang dibutuhkan itu sebesar 95 din per centimeter kuadrat per centimeter. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh 622. Di contoh ini ya, kita ingin mencari laju aliran ya, atau memprediksi laju alir untuk air dalam pon per jam pada 68 derajat Fahrenheit melalui pipa baja horizontal 8 in schedule 40. Nah, kalau Anda cari ya, informasi mengenai pipa baja 8 inci schedule 40, Anda akan dapati diameter internalnya adalah 7,891 inci. Nah, panjang pipanya itu adalah 1000 feet dan aliran itu dipengaruhi oleh beda tekanan sebesar 3 psi. Kita asumsikan K per D itu adalah 2,3 dikali 10⁻⁴. Nah, untuk memprediksi laju alir ini lebih rumit dibanding dengan contoh sebelumnya, di mana ya, kita sebenarnya ingin mencari nilai kelajuan ratanya. Tetapi nilai Reynolds itu juga bergantung pada kelajuan rata. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus mencari solusi secara trial and error. Nah, tetapi ya kadang kalau kita butuh ya mencari banyak nilai secara trial error ya, itu menghabiskan banyak waktu. Jadi kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Nah, metode pertama ya adalah kita dapat menggunakan gambar 622 untuk membuat plot bilangan Reynolds versus bilangan Reynolds dikali dengan akar F, di mana bilangan Reynolds dikali akar F ini tidak bergantung kepada VZ. Kita dapat membuktikannya ya dengan mensubstitusi definisi bilangan Reynolds dan faktor friksi Fanning. Nah, kalau Anda substitusi definisinya, Anda akan peroleh bahwa RE akar F itu sama dengan berikut ini. Nah, perhatikan VZ ini akan saling menghilangkan. Nah, sehingga cukup kita mencari ya RE akar F ini
kita bisa cari dari plot baru kita bilangan Reynolds-nya berapa. Kemudian dari bilangan Reynolds kita bisa mencari laju alirnya. Ini adalah metode pertama. Nah, metode pertama ini membutuhkan kita untuk menggambar ulang ya, plot Reynolds versus Reynolds akar F. Nah, ada metode yang lain, metode B ini ya, di mana kita dapat langsung menggunakan gambar 622. Di sini ya, kita mendefinisikan F itu sama dengan RE akar F ya, di kuadrat dibagi dengan RE kuadrat. Kemudian kalau kita menggunakan plot logaritma ya, gambar 622 ini adalah plot logaritma sebenarnya. Log F itu sama dengan 2 kali log RE akar F dikurang 2 kali log RE. Nah, di mana RE akar F itu sama dengan ya, ini sebelumnya udah kita turunkan, kenapa bisa seperti ini ya. Nah, sebagai contoh kita akan menghitung RE akar F ini menggunakan data yang contoh 622 ya. Diameter 7,891 inci ya. Kita bagi 12 untuk mengubah ke feet ya. Kemudian densitasnya 62,3, yang mu-nya ini juga kita ubah ya ke satuan Inggris. Ini semua kita ubah ke satuan Inggris ya. Kita dapati RE akar F itu adalah 1,63 dikali 10 pangkat 4. Kemudian kita dengan menggunakan data RE akar F ini kita bisa menghitung titik-titik yang berkaitan, di mana ya untuk F bernilai 1, RE akar 1 itu harus sama dengan 1,63 kali 10 pangkat 4. Maka RE-nya sama dengan 163 kali 10 pangkat 4. Untuk faktor Fleming-nya bernilai 1 ya, bilangan Reynolds adalah 1,63 dikali 10 pangkat 4, itu sekitar di sini. Kemudian untuk nilai faktor friksinya itu 0,01 ya. RE akar 0,01 itu sama dengan 1,63 dikali 10 pangkat 4. Bilangan Reynolds-nya harus sama dengan 1,63 kali 10 pangkat 5. Jadi berkisar ya, ini di 1,63 ya kali 10 pangkat 5. Kita tarik ya garis lurus dari dua titik ini, kita tarik, kita panjangkan. Garis ini nanti akan bertemu dengan nilai di grafik ini ya, dimana pada K-nya tadi 0,00 sekian ya, kita dapat RE-nya adalah 2,4 dikali 10 pangkat 5 ya. Nilai K-nya itu tadi sangat kecil, jadi sangat dekat sekali dengan bagian yang mulus. Nah, dengan diperoleh nilai bilangan Reynolds-nya ya, selanjutnya kita bisa menghitung berapa sih nilai laju masanya. Nah, kita tinggal gunakan definisi bilangan Reynolds yang menggunakan laju massa ya, sehingga W itu sama dengan Pi per 4D dikali mu dikali RE. Nah, substitusikan ya nilai bilangan Reynolds, nilai mu dan nilai D-nya, kita dapat laju alir masanya itu adalah sekitar 240.000 pound per jam atau 39 kg per second.
Nah, itulah materi kita ya. Saya harap materi ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.